Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sejenak merenungkan diri kita terkait dengan ibadah puasa yang sudah kita jalani selama ini. Coba kita renungkan, apakah ibadah yang sudah kita kerjakan, terutama ibadah puasa yang sudah kita kerjakan, itu sudah dapat membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kita menjalani ibadah dengan penuh keberkahan, menjalani ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran, serta dapat meningkatkan ketakwaan dan mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya puasa yang membawa kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah adalah puasa yang didasari dengan sikap zuhud diantaranya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang zuhud bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya dan hidup dengan kemiskinan. Ini yang harus kita pahami terkait dengan zuhud. Zuhud itu merupakan sebuah sikap yang mana tidak terikat dengan dunia dan segala kenikmatannya. Seorang yang bersikap zuhud akan memandang dunia itu hanya sebagai sarana, sebagai fasilitas untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak, bukan tujuan akhir dari kehidupannya di dunia saat ini. Sehingga sikap zuhud itu perlu dimiliki oleh setiap orang untuk bisa memahami bahwasannya segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah itu merupakan sarana, itu merupakan fasilitas untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan sikap zuhud di dalam diri kita, pastinya kita harus memahami dalam-dalamnya bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara. Kemudian di dalam hati kita juga harus mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Selanjutnya, untuk menanamkan sikap zuhud itu, kita juga harus bisa bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini tanpa mengeluh. Itu yang penting. Dan untuk menumbuhkan sikap zuhud, kita juga harus bisa meningkatkan kualitas ibadah sehingga kita bisa lebih fokus terhadap kehidupan di akhirat nanti. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, zuhud itu bukan berarti anti terhadap harta benda. Zuhud itu bukanlah harus hidup dengan kemiskinan. Zuhud bukanlah harus hidup dengan sesuatu kekurangan. Akan tetapi zuhud itu lebih menekankan kepada kita melepaskan keterikatan kita kepada harta, kepada dunia, sehingga kita lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu, bagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka adalah contoh-contoh nabi yang oleh Allah diberi kekuasaan pada zamannya. Namun beliau
tidak kemudian lupa dengan apa yang telah diberikan oleh Allah itu tadi. Beliau menggunakan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah itu tadi untuk bisa lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat Nabi, mulai dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, serta Utsman bin Affan. Mereka adalah orang-orang yang kaya akan harta, namun bukan berarti kemudian harta memalingkan hidup mereka. Mereka tidak kemudian buta terhadap yang namanya harta, akan tetapi hati mereka tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melupakan akhirat sedikit pun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga marilah sikap zuhud ini kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan mengamalkan ini. Semoga kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hingga kita nanti bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.